Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan LG Trans, Rahma Aulia, Mila Maliatul, dan Devi Widya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai negosiasi. Di dalam negosiasi ini ada beberapa topik. Nah, di sini ada beberapa topik. Yang pertama ada pengertian negosiasi, ada proses bernegosiasi, ada keterampilan bernegosiasi, dan yang keempat ada tipe negosiator. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Nila. Di sini ada pengertian negosiasi. Menurut beberapa ahli, negosiasi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi salah satu tujuan bernegosiasi itu seperti menemukan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan dari kedua belah pihak. Jadi selain untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak itu untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian ataupun memecahkan masalah. Untuk mendapatkan kesepakatan, yang pertama persiapan yang cermat, kedua presentasi dan evaluasi yang jelas, ketiga keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka, kemudian pendekatan yang logis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Kemudian proses bernegosiasi. Yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahap implementasi, ketiga tahap peninjauan negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Selanjutnya pada tahapan perencanaan terdapat 3, yaitu sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan proses negosiasi. Pada sasaran negosiasi adalah suatu objek atau hasil yang diharapkan dalam proses negosiasi. Setiap pihak yang berorganisasi atau yang terlibat dalam organisasi memiliki sasaran yang berbeda-beda, tergantung dari masalah yang dihadapi serta tujuan dari setiap negosiasi tersebut. Seperti contohnya sasaran negosiasi yang berupa kesepakatan tertentu, perjanjian, atau solusi yang menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya pada strategi negosiasi terdapat 3, yaitu strategi kooperatif, kompetitif, serta strategi analitis. Pada strategi kooperatif yaitu mengenai kerjasama dan pengembangan hubungan yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Selanjutnya pada strategi kompetitif yaitu mengenai keinginan yang tinggi untuk mencapai suatu kesepakatan dari pihak yang menggunakan strategi ini. Dan yang terakhir yaitu strategi analitis, yaitu mengumpulkan serta menganalisis informasi secara baik untuk mendukung salah satu pihak. Selanjutnya, proses negosiasi. Pada tahap ini terdapat yang pertama persiapan. Pada persiapan, setiap pihak mempersiapkan bahan atau informasi yang akan dinegosiasikan. Selanjutnya, kontak pertama yaitu pertemuan secara langsung dari kedua belah pihak atau beberapa pihak. Selanjutnya, konfrontasi yaitu unsur konflik seperti perbedaan pendapat atau kesulitan untuk menyampaikan argumen. Selanjutnya, kompromi atau konsilasi, yaitu upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua belah pihak yang berbeda pendapat. Selanjutnya, solusi atau penyelesaian masalah dari negosiasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu konsolidasi, usaha untuk memperkuat diri dengan
bergabung atau bekerja sama dengan mitra. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Setelah tahap perencanaan lalu ke tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini yaitu tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Di dalam tahap implementasi itu ada 4 taktik. Yang pertama ada taktik cara Anda. Nah, taktik cara Anda ini kita harus mengetahui dahulu tujuan yang akan dicapai dengan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa kita itu benar. Misalnya seperti kita sebagai penjual itu harus mempromosikan produk yang kita jual itu kayak gimana ya, kayak bener gitu loh, nggak nggak asal. Nah, selanjutnya ada taktik bekerja sama itu kita harus mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Kita harus bekerja sama jika proposal pihak lawan sejalan dengan sasaran. Terus selanjutnya ada taktik tidak bertindak apa-apa. Itu dalam hal ini kita tetap bersikeras pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Taktik ini dilakukan karena ingin mempertimbangkan sesuatu. Nah, itu tadi salah satu trik yang dapat mengulur waktu yang nantinya itu membuat pihak lawan itu gugup. Selanjutnya ada taktik melangkah ke tujuan lain. Maksudnya itu kayak pembeli itu ketika mereka menawarkan produknya tetapi tidak diterima oleh pembeli, nah penjual tersebut mengganti atau menawarkan produk yang lain yang bisa diterima oleh pembeli tersebut. Selanjutnya, nah, yang terakhir itu ada tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya proses negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang dilakukannya selama bernegosiasi. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Elgi. Yang selanjutnya itu keterampilan bernegosiasi. Yang pertama persiapan itu kita harus menyiapkan informasi sebelum bernegosiasi. Contohnya kita kumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait pihak lain dan lakukan riset tentang industri atau pasar. Yang kedua, memulai negosiasi. Memulai negosiasi itu contohnya membangun hubungan awal yang positif, seperti memulai dengan salam hangat atau senyuman untuk menciptakan ikatan awal yang positif, supaya nanti kita bisa bernegosiasi dan dapat menyampaikan tujuan kita dengan baik. Yang selanjutnya itu strategi dan teknik. Strategi dan teknik itu seperti kita menyiapkan strategis dan teknik kita untuk bernegosiasi. Seperti namanya pendekatan win-win, contohnya itu seperti kita mencari solusi yang dapat memuaskan bagi semua pihak sehingga kedua pihak saling menguntungkan. Terus contoh keduanya batas tawar-menawar, seperti kita menetapkan batas suatu harga barang. Yang selanjutnya kompromi. Kompromi itu di sini ada bagi dua pihak A dan pihak B. Pihak A sebagai penjual ingin mengirim barang dalam waktu 2 minggu sehingga pembayaran diterima. Dan pihak B sebagai pembeli membutuhkan barang tersebut dalam waktu 1 minggu karena proyek yang sedang berlangsung. Kedua belah pihak itu berkompromi. Dia mendapatkan jalan keluar, yang itu kedua belah pihak itu menemukan kesepakatan dengan menetapkan waktu pengiriman 10 hari setelah pembayaran diterima. Terus yang ketiga itu menghindari kesalahan taktis. Menghindari kesalahan taktis sangat penting dalam bernegosiasi, adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, kebanyakan orang-orang bernegosiasi itu terlalu agresif dan bisa membuat pihak lain untuk merasa tertekan atau tidak nyaman, yang dapat menghambat proses negosiasi. Terus yang selanjutnya itu persiapan yang baik. Persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan dalam bernegosiasi. Seperti kita menetapkan tujuan yang jelas, mengembangkan strategis, latihan peran atau simulasi, membangun hubungan awal, mengelola emosi dan sikap. Terus yang selanjutnya berlatih. Berlatih itu seperti kita melatih kemampuan komunikasi, pengelolaan emosi, pengambilan keputusan, dan membangun hubungan baik supaya kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan.
saat bernegosiasi dengan pihak lain. Terus yang selanjutnya menggambarkan posisi Anda. Menggambarkan posisi Anda itu adalah seperti kita menggambarkan apa yang kita perankan dalam bernegosiasi. Contohnya itu seperti kita sebagai penjual, kita memainkan peran tersebut seperti kita menetapkan harga kepada pihak pembeli. Terus yang selanjutnya membuat suatu usulan atau proposal. Yang pertama itu pendahuluan. Kita mengenalkan proposal dengan menjelaskan latar belakang dan tujuan utama dari usulan tersebut. Yang kedua itu identifikasi masalah, tujuan proposal, metode pelaksanaan, manfaat dan nilai tambah, evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Terus yang selanjutnya itu penawaran. Penawaran itu seperti kita menawarkan diskon harga, penawaran kualitas produk atau layanan yang lebih baik, penawaran tambahan atau bonus dan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya itu persetujuan. Contohnya itu seperti penjual dan pembeli setuju dengan harga yang disepakati. Yang selanjutnya itu tipe negosiator. Yang pertama, negosiasi curang. Contohnya itu seperti kita menyembunyikan informasi, seperti menyajikan informasi yang salah kepada pihak lain dalam negosiasi. Yang kedua, negosiasi profesional. Contohnya itu seperti negosiasi dengan komunikasi terbuka dan jujur, seperti negosiator profesional akan berkomunikasi dengan terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, negosiator bodoh. Negosiator bodoh itu seperti seorang negosiator tidak mampu membangun hubungan yang baik dan seringkali membuat situasi negosiasi menjadi tegang, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua pihak. Contohnya itu seperti The Bully, seorang negosiator cenderung menggunakan intimidasi kepada pihak lain. Yang selanjutnya itu negosiator naif. Negosiator naif itu seperti kali terjadi pada negosiator yang masih pemula yang kurang pengalaman atau pemahaman dalam negosiasi. Contohnya itu seperti The Trusting, terlalu banyak percaya kepada pihak lain, jadi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak sebelah. Baik, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dah. Dan tinggal diedit.